Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada pagi hari ini kita akan membahas topik kesehatan dengan judul Hidup Sehat Melalui Mendapat Sinar Matahari Cukup. Sinar matahari atau radiasi matahari adalah sinar yang berasal dari cahaya matahari, di mana produk yang dihasilkan oleh sinar matahari adalah beberapa jenis sinar ultra ungu. Nah, manfaat dari sinar matahari ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan produksi vitamin D, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu penyerapan kalsium, menjaga kesehatan tulang, dan mengurangi risiko depresi. Sinar matahari yang baik biasanya pada pukul 10 sampai 14 siang, di mana itu adalah waktu yang terbaik karena di situ sinar matahari mengandung UVB ya, yang diperlukan untuk pembentukan vitamin D. Waktu yang baik untuk disarankan terkena sinar matahari adalah sekitar 5 sampai 10 menit, di mana kita bisa mendapatkan sinar matahari 3 kali dalam seminggu. Nah, melalui hidup sehat, apa saja yang dapat kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup? Yang pertama, dari buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab dikatakan, orang tua biarlah sinar matahari kasih, kegembiraan, dan kepuasan yang berbahagia memasuki hatimu sendiri, dan biarlah pengaruhnya yang manis dan menggembirakan itu memenuhi rumah tanggamu. Suasana yang diciptakan dengan cara demikian itu bagi anak-anak akan seperti udara dan sinar matahari bagi tumbuh-tumbuhan akan menyehatkan dan menguatkan pikiran dan tubuh. Selain orang tua, anak-anak juga sangat membutuhkan sinar matahari karena sinar matahari selain dapat menyehatkan dan menguatkan tubuh kita, sinar matahari juga dapat membantu menciptakan suasana hati yang gembira. Yang kedua, dari buku Membina Keluarga yang Sehat. Siapa saja yang tidur di ruangan yang tidak disinari cahaya matahari atau tidur di tempat tidur yang jarang dijemur, dia melakukannya dengan mempertaruhkan kesehatan bahkan nyawa. Nah, rumah kita harus mendapatkan udara yang cukup dan sinar matahari yang cukup. Karena jika tidak, itu akan membahayakan tubuh kita, bahkan nyawa kita. Yang kedua, dari buku Membina Keluarga Sehat. Karena tanpa kehangatan, udara dan sinar matahari, tanaman tidak dapat hidup dan sehat. Kalau keadaan seperti ini penting bagi kehidupan tanaman, betapa lebih penting lagi itu bagi kesehatan kita, bagi keluarga dan para tamu. Kita tahu bersama bahwa tumbuhan tidak dapat bertumbuh dengan baik atau bahkan bisa mati jika tidak terpapar dengan sinar matahari. Nah, apalagi dengan kita manusia, kita sangat membutuhkan sinar matahari untuk memperkuat sistem imun dalam tubuh kita. Selanjutnya, dari buku Membina Keluarga yang Sehat, kebersihan secara menyeluruh, banyak sinar matahari, perhatian yang sungguh-sungguh terhadap sanitasi dalam semua segi kehidupan rumah tangga adalah sangat penting untuk dapat terbebas dari penyakit dan untuk kebahagiaan dan kekuatan anggota keluarga. Sinar matahari bukan hanya penting bagi tubuh kita, tetapi juga untuk lingkungan kita. Dengan sinar matahari, kita dapat terbebas dari penyakit dan menciptakan kebahagiaan dan kekuatan dalam keluarga kita. Dari buku Membina Keluarga yang Sehat, alam adalah dokter Allah. Udara segar, sinar matahari yang cerah, bunga-bunga dan pepohonan, kebun, buah-buahan, dan kebun anggur, gerak badan di tengah lingkungan seperti ini, semuanya menunjang kesehatan dan memberi hidup. Jadi alam adalah dokter yang paling penting dalam kehidupan kita karena lewat udara yang segar, lewat sinar matahari, lingkungan yang baik, lewat tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, buah-buahan, itu dapat membantu kita dalam proses penyembuhan. Selanjutnya, udara bersih, sinar matahari, bebas dari pemakaian obat, istirahat, olahraga, makan yang teratur, penggunaan air bersih, dan percaya pada kuasa ilahi, inilah obat-obat yang sebenarnya. Jadi, sangat penting kita untuk mendapat udara yang bersih, sinar matahari, tidak menggunakan obat-obat,
istirahat yang cukup, berolahraga, makan yang teratur, penggunaan air bersih, dan yang terpenting adalah percaya kepada Allah, karena itu adalah obat yang sebenarnya. Nah, penyakit-penyakit apa saja yang dapat kita dapat jika kita tidak mendapat sinar matahari yang cukup? Yang pertama, pucat. Orang yang lemah harus berjemur di bawah sinar matahari dengan sungguh-sungguh dan sealami mungkin sebagaimana tumbuh-tumbuhan dan tumbuhan merambat yang memberi naungan. Pergilah menuju cahaya dan kehangatan matahari yang cerah. Kalian yang pucat dan sakit-sakitan, dan bersama dengan tumbuh-tumbuhan, rasakan kekuatannya dalam memberi kehidupan dan memulihkan kesehatan. Nah, di sini dianjurkan kalau orang yang sering pucat atau sakit-sakitan, dianjurkan untuk menerima sinar matahari, karena dengan begitu kita dapat mendapatkan kesehatan yang maksimal. Selanjutnya, sinar matahari mungkin akan memudarkan warna gorden dan karpet atau merusak bingkai lukisan. Tetapi itu akan membuat pipi anak-anakmu memancarkan roman yang sehat. Yang kedua, intelektual berkurang. Dari buku Membina Keluarga yang Sehat, kelalaian terhadap ventilasi yang memadai banyak bertanggung jawab terhadap rasa kantuk dan otak tumpul yang merusak pengaruh khotbah dan menyebabkan upaya guru tidak berhasil. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau kita kurang terkena sinar matahari, maka ini juga dapat menyebabkan intelektual berkurang, di mana sangat mengganggu untuk pembelajaran seorang anak. Selanjutnya yang ketiga, kelemahan. Dari buku Membina Keluarga yang Sehat. Tahun berlalu dan kekuatan memudar, sehingga kekuatan yang berkurang untuk menangkal pengaruh-pengaruh yang tidak menyehatkan. Karena itu, lebih besar perlunya bagi orang-orang berusia lanjut untuk memperoleh banyak sinar matahari dan udara segar yang bersih. Nah, di sini juga dianjurkan untuk orang-orang yang lanjut usia untuk memperoleh banyak sinar matahari agar dari tubuh mereka yang sudah lemah akan membangkitkan semangat untuk beraktivitas setiap hari. Bagi penderita penyakit kronis, tidak ada yang begitu cenderung memulihkan kesehatan dan kebahagiaan selain hidup di tengah lingkungan pedesaan yang menarik. Di sini orang-orang yang paling tak berdaya pun bisa duduk atau berbaring di bawah sinar matahari. Semangat yang lesu bangkit kembali, kekuatan yang memudar dan dipulihkan. Sekalipun orang-orang tua yang sudah memiliki penyakit kronis, di sini juga dianjurkan untuk terkena sinar matahari, karena dengan begitu dapat memulihkan kesehatan, dapat menciptakan suatu suasana hati yang berbahagia, dan bisa mendapatkan semangat kembali. Yang keempat adalah depresi. Karena terkurung seperti ini, mereka memikirkan penderitaan dan kesusahan mereka, dan dengan demikian menjadi korban dari pikiran-pikiran mereka yang susah. Nah, jadi kalau kita juga sering terkurung, tidak keluar, tidak mendapatkan sinar matahari, ini juga dapat menyebabkan kita terkena penyakit depresi. Di mana kalau kita hanya tinggal di rumah saja, tidak ada aktivitas di luar, ada pikiran-pikiran negatif yang bisa datang kepada kita yang menyebabkan kita juga terkena depresi. Nah, jadi kita hindari penyakit-penyakit akibat tidak mendapatkan sinar matahari seperti pucat, intelektual berkurang, kelemahan, dan depresi lewat hidup sehat dengan terkena sinar matahari. Terima kasih.